Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Andrikin Ramadhani. NIM saya 11200053. Saya mahasiswa Unibdu, ingin mempresentasikan tugas akhir dari Statistik Pendidikan 2, yaitu tentang uji tanda atau analisis data statistik non-parametrik untuk data berpasangan. Nah, uji tanda adalah metode non-parametrik penting untuk data berpasangan, terutama pada saat asumsi parametrik tidak terpenuhi, memberikan wawasan tentang arahan perubahan. Nah, apa sih itu uji tanda? Definisinya adalah uji statistik non-parametrik. Lalu fokusnya adalah melihat arah perbedaan data. Tujuannya adalah membandingkan dua sampel dependen dan dasarnya adalah menghitung jumlah plus dan atau min. Nah, kapan menggunakan uji tanda? Yang pertama, data ordinal atau non-normal. Ketika data tidak memenuhi asumsi normalitas atau hanya terurut. Yang kedua adalah sampel berpasangan, pengukuran sebelum dan sesudah intervensi. Lalu selanjutnya adalah ukuran sampel kecil, efektif untuk N20 di mana uji parametrik kurang reliable. Lalu yang terakhir adalah penelitian preferensi, menentukan preferensi tanpa skala interval. Nah, bagaimana uji tanda itu bekerja? Langkah yang pertama, hitung perbedaan setiap pasangan data sudah dan juga sebelum. Nah, langkah yang kedua adalah berikan tanda plus untuk positif dan min untuk negatif dan 0 untuk 0. Nah, langkah yang ketiga, abaikan 0. Pasangan dengan perbedaan 0 itu diabaikan. Lalu yang keempat adalah hitung statistik uji S atau uji sync, jumlah tanda yang lebih sedikit plus atau min. Nah, keputusan statistik bandingkan S dengan nilai kritis atau hitungan p-value. Nah, contoh kasus pelatihan ESQ. Seorang peneliti ingin menggunakan pengaruh pelatihan ESQ terhadap motivasi kerja karyawan. Penelitian pra-eksperimental melibatkan 30 karyawan PLN. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah ada perbedaan motivasi kerja sebelum dan juga sesudah pelatihan. Nah, kelebihan dan kekurangannya. Yang kelebihan, sederhana, mudah dipahami dan dihitung. Yang kedua, non parametrik, tidak butuh asumsi distribusi data, robust, kurang sensitif terhadap outlier, lalu fleksibel, dapat digunakan hanya dengan arah perbedaan. Sedangkan kekurangannya adalah kurang kuat. Kekuatan statistik lebih rendah dari uji parametrik. Lalu yang kedua, kekurangannya adalah abaikan besaran. Hanya pertimbangkan arah, bukan magnitudo. Nah, yang terakhir kekurangannya hanya data berpasangan, tidak cocok untuk sampel independen. Nah, implementasi uji tanda dalam perangkat lunak statistik yang pertama SPSS, Analyze Non-Parametric Test, Legacy Dialog to Relate Samples. Lalu R, fungsi Binom Test atau Sync Test. Python, Script Stats Binom Test atau Speech Test Wilcoxon. Outputnya adalah statistik uji sync, p-value, dan juga keputusan hipotesis. Nah, kesimpulan uji tanda dalam analisis data adalah pertama, alat efektif menganalisis data berpasangan dengan mudah. Yang kedua, solusi handal untuk data ordinal atau non-normal tanpa asumsi parametrik, fokus arah perubahan, identitas tren atau preferensi signifikan. Yang terakhir, pilihan tepat, studi sebelum sesudah atau perbandingan preferensi sederhana. Mungkin itu yang dari PowerPoint. Sekarang kita akan langsung saja lanjut ke SPSS. Oke. SPSS. Nah, kita ke variable view. Nah, ini masih sebelum, lalu bawahnya ini kita kasih sesudah. Nah, untuk desimal ini kita, kalau nggak salah, kita lihat dulu di sini ya. Desimal kita kasih 0. Oke. Desimalnya kita kasih 0. Desimal kita kasih 0. Ini kita kasih sebelum diberikan pelatihan. Di bawahnya adalah sesudah diberikan pelatihan.
Oke, langsung kita masuk ke data view. Tadi saya memberikan contoh kasus ada 30 orang, 30. Jadi ini kita copy saja sebelum diberikan pelatihan. Masuk ke sini. Pas. Copy. Kita paste di sini. Paste lalu sampai 15 sebelumnya. Paste lagi 16 sebelum sampai dengan 23. Paste 24. Paste sampai 30. Begitupun juga nanti yang sesudah. Oke, ini kita akan lanjut yang ke sesudah. Sorry. Paste 16 sampai nomor 24. Paste 25 sampai dengan 40. Oke, nah setelah kita masukkan semua datanya atau angkanya sebelum dan sesudah, kita langsung saja ke analyze, lalu kita cari non parametric test, kita ke legacy dialog, lalu ke to relate samples. Nah setelah ini kita masukkan ke sini sebelum, ke ini sesudah, kita kasih ke sync, lalu kita oke. Kita tinggal tunggu saja hasilnya seperti apa. Kita tunggu saja hasilnya, ini masih proses. Nah ini dia hasilnya. Oke. Jika benar-benar pengamatan kita ke tes statistik sebelumnya min 22 0,6. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.